Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Gamaliel Morning Prayer pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita sudah sampai di kitab 2 Tawarikh pasal 24. Kita akan membaca keseluruhan ayatnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 27. 2 Tawarikh 24. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, pada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah?" Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan, lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membarui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Dia,
dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat, anak Simeat perempuan Amon, dan Yosabat, anak Simrit perempuan Moab, tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sudah membacakan firman Tuhan, ya pada pasal 24 ini kita akan belajar bagaimana kepemimpinan Raja Yoas ini selama memimpin di kerajaan Yehuda. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana dijelaskan bagaimana Yoas ini menjadi raja, yaitu pada umur 7 tahun, selama 47 tahun memerintah sebagai raja. Jadi di umur 54 tahun, Yoas ini menyelesaikan pemerintahannya sebagai raja di Yehuda. Apa yang terjadi di dalam kepemimpinan Yehuda, masa pemerintahan Yoas ini di kerajaan Yehuda, di ayat 2 disebutkan bahwa Yoas ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi ada sebuah catatan di situ bahwa dia melakukan yang benar itu hanya selama hidup Imam Yoyada. Siapa Imam Yoyada? Imam Yoyada adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Yoas dari pembunuhan yang dilakukan oleh Atalia pada waktu itu, dan diselamatkan sehingga dia dipromosikan menjadi raja bahkan pada umur yang sangat muda, pada umur 7 tahun. Nah, kita melihat jika di umur 7 tahun ini Yoas sudah memimpin sebagai raja dan ada Imam Yoyada yang mendampingi dia, kita melihat betapa besar pengaruh Imam Yoyada ini dalam kehidupan Yoas, ya. Bahkan dalam hal mencari istri pun, ya, itu dicarikan oleh Imam Yoyada. Kemudian apa yang benar dilakukan Yoas di masa pemerintahan ini kita melihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh disebutkan di sana Yoas memiliki rencana, memiliki kerinduan untuk memperbaharui atau memperbaiki rumah Tuhan. Kenapa? Apa yang terjadi dengan rumah Tuhan? Ya, di ayat 7 dijelaskan bahwa rumah Tuhan yang di Yerusalem pada waktu itu ya dibongkar oleh Atalia, disebutkan sebagai seorang perempuan fasik, ya. Tidak hanya dibongkar, tetapi barang-barang kudus di rumah Tuhan juga digunakan untuk peribadatan, untuk menyembah para Baal. Dan bagaimana merealisasikan rencana ini kita melihat di ayat yang kelima, ketika Yoas ini mengumpulkan orang-orang Lewi untuk segera mengumpulkan dana untuk pembangunan rumah Tuhan, ya ini tidak direspon dengan segera oleh orang-orang Lewi, sehingga dia meminta tolong kepada Imam Yoyada untuk dapat mengkoordinir, memobilisasi pengumpulan dana untuk perbaikan rumah Tuhan. Ya, kita melihat lagi di sini bagaimana otoritas atau pengaruh Imam Yoyada ini bukan hanya di dalam kehidupan Yoas sebagai raja, tetapi juga pengaruhnya begitu besar kepada orang-orang Lewi dan rakyat yang ada di kerajaan Yehuda. Nah, bagaimana cara pengumpulan itu? Yaitu ya kita melihat menggunakan pajak yang dikenakan oleh Musa, ya. Pada waktu itu cara itu digunakan Musa pada zaman bangsa Israel. Nah, kemudian ya follow up dari seruan ini kita melihat ya mereka di ayat 8 sampai dengan ayat 14 bagaimana proses
ya, dan penyelesaian rumah Allah ini ya menggunakan sebuah mekanisme untuk membuat sebuah peti yang ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Yang menjadi dasar ini jelas yaitu aturan yang dipakai oleh Musa mengumpulkan pajak ya dari orang Yerusalem dan Yehuda untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, bagaimana respon dari orang Yehuda pada waktu itu? Kita melihat di ayat 10 ya, mereka merespon dengan sangat baik ya, mereka menyambut itu dengan penuh sukacita, dan di ayat 10 juga dijelaskan bagaimana persembahan-persembahan atau pajak yang dikumpulkan itu sampai membuat penuh peti-peti yang disiapkan di depan rumah Allah. Dan di ayat 14 dijelaskan bahwa uang yang terkumpul itu bahkan lebih dari anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah Tuhan. Nah, di ayat 11 kita melihat ada sebuah teladan ya, pengelolaan keuangan ya, yang dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan. Yang pertama bahwa ketika uang itu dikumpulkan, uang itu diperiksa ya, diperiksa dulu oleh siapa orang-orang Lewi ya, atas nama raja. Jadi ada kewenangan yang diberikan oleh raja kepada orang Lewi untuk memeriksa uang yang terkumpul. Kemudian yang kedua ada administrasi keuangan juga, karena setiap uang yang terkumpul itu dicatat ya oleh panitera raja dan kuasa usaha imam ya. Mereka mencatat, mengadministrasikan keuangan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga kita juga melihat pengalokasian keuangan itu juga jelas untuk apa, yaitu untuk upah para tukang ya, untuk memperbaiki rumah itu ya, sampai kembali ya, sampai rumah Allah itu kembali seperti keadaannya semula, dan lebih dari itu mereka mengokohkannya begitu ya, menjadi selesai pekerjaan itu. Dan yang keempat kita melihat bahwa ada sebuah pertanggungjawaban yang jelas dari pengelolaan keuangan itu ya, di ayat 14. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja Yehoyada. Jadi uang kelebihan itu tidak disimpan atau tidak digunakan untuk yang lain, tetapi dikembalikan kepada yang berwenang mengelola keuangan itu, yaitu kepada Raja dan Imam Yehoyada. Nah, bagaimana pemanfaatan kelebihan anggaran ini ya? Mereka menggunakan ya untuk membuat perkakas-perkakas ya, karena di ayat yang ke-7 tadi disebutkan bahwa barang-barang kudus rumah Tuhan itu sudah dipakai oleh atalnya untuk penyembahan berhala ya. Jadi mereka membuat kembali perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian. Nah, kita melihat ini pengelolaan dari anggaran yang jelas gitu ya. Prioritas sudah selesai, pembangunan rumah Allah sudah selesai. Setelah ada kelebihan baru digunakan untuk mengerjakan hal-hal yang sekunder dari pembangunan rumah Tuhan. Nah, kemudian di ayat 15 sampai 16 kita melihat ada narasi yang mengisahkan akhir hidup dari Imam Yehoyada ini. Ia menjadi tua dan lanjut umurnya, lalu matilah ia di umur 130 tahun. Nah, seorang pemimpin rohani ada keterbatasan waktu untuk bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya. Ya, tetapi sayangnya kematian Yehoyada ini justru menjadi titik di mana kemunduran rohani dari Yoas ini terjadi di dalam pemerintahannya. Bagaimana kita melihat kemunduran rohani itu ya, ketika Yoas ini kehilangan pemimpin rohani, orientasinya berubah kepada raja-raja Yehuda, dan dampaknya yaitu akhirnya Yoas ini ikut ke dalam penyembahan berhala. Dan meskipun Tuhan sudah mengingatkan mereka ya, mengingatkan Yoas untuk kembali bertobat, tetapi Yoas tidak mau bertobat ya, diperingatkan oleh nabi-nabi. Dan di dalam kesabaran Tuhan ya, kita melihat Tuhan mengutus ya Zakaria. Siapa ini? Zakaria ini adalah anak dari Imam Yehoyada ya. Tuhan sudah mengutus nabi, Tuhan juga sudah mengutus imam, tetapi kita melihat Yoas ini bukannya bertobat, tetapi justru melawan kebenaran dengan membunuh Zakaria. Dan disebutkan di sini Yoas tidak mengingat bagaimana ayah dari Zakaria ini sudah menjadi pemimpin rohani dalam hidupnya. Nah, kita melihat Yoas ini orang yang ya selalu terpengaruh dengan siapa yang dekat dengan dia. Dan yang kedua bahwa ternyata hidup benarnya selama ini yaitu karena pengaruh pemimpin rohani yang ada di dekatnya Yoas ini, bukan karena
bukan karena dia menjadikan Allah sebagai pemimpin hidupnya, tetapi karena orientasinya kepada pemimpin rohani yang mendampinginya selama ini. Dan bagaimana akhir hidup dan dari pemerintahan Yoas ini, kita melihat di ayat 23 sampai dengan ayat 27 ya, cukup tragis ya kematian Yoas ini, seorang yang memulai kepemimpinannya dengan hidup benar di mata Tuhan, tetapi mengakhirinya di dalam murka Tuhan ya. Dia mati dengan karena dihukum oleh Tuhan ya, kerajaannya dikalahkan oleh Aram. Aram ini dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan kerajaan Yehuda, dan bahkan Yoas ini mati di tangan orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang justru selama ini dipimpinnya. Nah saudara, dari kisah Yoas ini kita belajar bahwa di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, Tuhan mengirimkan seorang pemimpin rohani. Pemimpin rohani dipakai oleh Tuhan untuk memimpin kita hidup di dalam kebenaran yang berorientasi kepada pemimpin sejati kita, yaitu Allah, Yesus Kristus, gembala sejati kita. Nah, kita akan menjadi dewasa rohani jika kehidupan rohani kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada pemimpin rohani kita. Sehingga ketika pemimpin rohani kita ya sudah tidak bersama-sama dengan kita, kita akan terus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan sampai dengan akhir hidup kita. Nah, apa aplikasi bagi kehidupan kita pada saat ini ya? Mungkin ya banyak pemimpin rohani yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita. Mungkin pemimpin dalam keluarga kita, bisa orang tua kita, suami kita, pemimpin di gereja kita, mungkin bisa pendeta, gembala, atau pemimpin KTBK, pemimpin kelompok kecil kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa pemimpin sejati kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada Dia kita mengorientasikan hidup kita, ketaatan kita, dan kesetiaan kita. Karena pemimpin rohani ya ada waktunya, tidak akan terus bersama-sama dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kita, menolong kita untuk terus mengarahkan hidup kita di dalam kepemimpinan Yesus Kristus sebagai pemimpin sejati dalam hidup kita, sehingga kita terus hidup benar, hidup setia sampai dengan akhir hidup kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara, pagi hari ini kita akan meresponi firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat sampai akhir hidup kita. Kita boleh memberikan catatan yang baik dan memuliakan Tuhan. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Ini hatiku
biarlah kita pagi hari ini diingatkan untuk kita mau berkomitmen mengiring Tuhan, setia, taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, dan kita membuat suatu sejarah yang baik untuk anak cucu, untuk generasi ke depan, bahwa kami adalah orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang setia dan terus mau mengasihi Yesus. Hatiku mengasihi-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan memberikan satu kebenaran yang untuk membuat kami terus mendorong kami untuk hidup benar. Kami tidak mau Tuhan seperti Yoas yang diawali dengan takut Tuhan, mencari Tuhan, diakhiri dengan tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak taat kepada firman Tuhan. Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan. Biarlah supaya setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami boleh tetap ada di hadapan-Mu Tuhan selama-lamanya. Di tengah tantangan, pergumulan, godaan-godaan yang membuat iman kami bisa menjadi luntur, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kami tetap setia, kami terus haus dan rindu mencari Engkau setiap pagi, setiap saat Tuhan, supaya kami boleh hidup memuliakan Tuhan dan kami boleh semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.